Hola, back again with me Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Brum Talk aja. Brum Talk. Oke guys, aku mau melanjutkan nih cerita horor ya dari part sebelumnya. Ini aku akan lanjutin bacain cerita-cerita horor dari kalian yang super banyak ini gitu. Dan seru-seru banget sih ini emang ceritanya. Tapi seperti biasa sebelum aku lanjut ke ceritanya aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah guys, dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Oke, aku lanjut lagi ya guys, ini cerita horornya. Ini masih dari NCitizen nih, namanya Atskan NCitizen ya username-nya. Jadi dia mau cerita, gue juga sebenarnya sering banget ketindihan. Kalian juga pernah kah? Mudah-mudahan sih enggak ya guys. Jadi ketindihan tuh kayak misalnya kayak kereperpan gitu ya, kalau orang ngomong tuh kayak tidur, kayak pengen teriak aja tuh susah gitu. Tapi kalian tuh antara sadar nggak sadar gitu loh. Tapi gue nggak tahu kalau itu namanya ketindihan. Jadi gue ceritain salah satu dari cerita gue, dia bilang. Jadi sebenarnya dia nggak sadar juga kalau dia tuh ketindihan, dia bilang. Jadi di kamar gue tuh banyak foto-foto member NCT. Cuman nggak banyak karena gue baru jadi K-popers. Ini banyak atau enggak nih? Katanya banyak tapi nggak banyak. Nah, malam-malam kamar gue tuh emang gelap gitu gara-gara lampunya rusak. Jadi nggak tahu, gue tuh emang sering banget begadang sampai jam 1 gara-gara banyak banget kan konten-konten NCT yang gue nggak tahu. Kan baru kenal NCT, makanya gue semalaman nonton NCT sampai jam 1. Ih, jangan gitu atuh. Walaupun maksudnya kalian tuh baru jadi NCTzen juga nggak jadi harus kayak mengorbankan waktu tidur kalian juga guys. Gitu ya. Nah pas gue mau tidur tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, badan gue tuh kayak nggak bisa gerak, mulut gue juga nggak bisa ngomong, mata gue juga berat banget. Terus gue ngeliat kayak ada orang berdiri gitu di deket pintu kamar gue. Oke. Karena lampunya mati, jadi gue nggak ngeliat mukanya, karena kan emang lampunya dia bilang tadi rusak, jadi nggak begitu jelas muka si orang yang berdiri itu. Kayak ada orang yang megangin tangan gue kenceng banget, padahal gue sendirian doang. Emang sih semenjak gue ngepasang foto-foto NCT gitu di kamar gue tuh jadi aneh banget. Jadi aduh. Karena pasang foto NCT gitu di kamar gue jadi aneh banget. Foto-fotonya juga sering banget jatuh, padahal nggak ada angin juga, apalagi gelap gitu kan. Jadi kamar gue tuh ngelihatnya kayak agak angker gitu. Jadi karena emang udah nggak ada lampu, terus banyak foto, mengundang sekali ya bun. Tapi sekarang gue udah pindah kamar, jadi emang gue nggak tahu gara-gara itu masang foto kejadiannya jadi begitu atau gimana gitu. Yang jelas sekarang gue udah nggak berani lagi nempel-nempelin foto sama poster di kamar. Kamarnya udah kondisinya begitu, dipasang poster dan foto-foto, jadinya emang mengundang sampai dia melihat sesuatu itu gitu ya guys. Masih seputar poster lagi nih, ini dari AXXA, dia bilang kayak gini, pernah ngalamin dulu waktu kamar penuh sama poster, dia bilang. Udah berapa kali dibilangin sama ortu kalau pasang poster itu nggak boleh, takutnya ada jin, jadi dia udah dibilangin nih sama orang tuanya. Terus dia bodoh amat, malah di dalam hati sampai ngomong gini, kalau jinnya mirip idol K-pop sih nggak apa-apa. Tuh kan, dibilangin orang tua lu sih malah ngomong begitu. Akhirnya kejadian beneran. Pas lagi ngaca di kamar, otomatis kan kalau ngaca bisa kelihatan tuh si poster di belakang. Tiba-tiba tuh poster matanya ngedip. Ya Allah, itu kejadian pas subuh-subuh. Terus aku lihat ke belakang tapi nggak ada apa-apa. Pas aku ngaca lagi matanya ngedip lagi. Karena aku takut langsung aja lari dari kamar. Akhirnya semua poster aku copot, tapi semenjak poster dicopot malah kalau tidur sering ketindihan, dia bilang gitu. Sampai sekarang kamar tuh nggak pernah lagi dipakai buat tidur karena tiap yang tidur di situ suka ketindihan, terus malah dipakai buat sholat aja. Lu sih udah dibilangin sama orang tua malah ngeyel, malah ngomong nggak apa-apa kalau hantunya mirip idol. Iya, jadi dikedipin kan. Duh guys, makanya kalau misalnya dibilangin orang tua tuh jangan suka kayak apa ya, malah nantangin gitu. Biasanya jadi ketulah kalau kata orang tuh ya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Tete. Dia bilang, aku pernah juga ngalamin. Jadi waktu itu aku kan habis pulang dari Jogja karya wisata gitu. Nah, aku beli poster Kang Daniel. Pokoknya cuman dari dada sampai kepala gitu. Jadi posternya tuh nggak full body gitu ya. Otomatis itu wajahnya besar ya di poster itu ya. Ya kan nggak full body ya, cuman seini doang gitu. Gue tempelin tuh posternya di depan. Jadi kalau bangun tidur otomatis langsung ngeliat si poster Kang Daniel itu. Nah, suatu waktu gue ngerasa ada yang janggal gitu. Tiap masuk kamar selalu ngerasa diliatin. Belum lagi gue pasang poster Jaemin, Jeno. Jadi gue ngerasa mereka tuh selalu mengintai gitu. Karena seram ya otomatis gue tutup si posternya itu pakai kain gitu. Jadi selain punya posternya Kang Daniel, dia juga punya posternya Jaemin sama Jeno gitu kan. Nah, terus besok paginya pas pertama kalinya tuh ngerasain rep-repan ya tadi yang ketindihan itu ya. Dan itu sering banget semenjak si poster itu gue tutup pakai kain itu. Jadi poster Jaemin sama Jeno itu ditutup pakai kain. Sering juga kalau pas rep-repan itu aku bisa bangun karena ada yang teriak buka. Jadi kayak si posternya tuh kayak kesel ditutup gitu loh. Padahal di rumah juga nggak ada siapa-siapa posisinya. Ya udah ngerasa nggak beres, aku kasih aja tuh posternya ke temanku. Lu udah tahu posternya aneh, lu kasih ke temen lu. Oke. Waktu dikasih ke temennya, waktu dikasih ke teman semua posternya, jadi semua posternya dikasih ke temennya. Setiap malam si temennya ini ngerasa diintai juga. Katanya tiap ngeliat poster Jeno sama Jaemin itu dia selalu ngerasa merinding. Terus di setiap jam 2 pagi selalu aja pintu kamar dia tuh kebuka sendiri. Terus ada suara orang lari-lari gitu. Nah, ini juga dia sebenarnya sebelumnya tuh pernah ngalamin sebelum si poster itu dikasih ke temennya. Padahal ibu bapak sama adiknya tuh udah tidur. Terus setelahnya poster itu jatuh. Jadi setelah dia dengar ada suara lari-lari itu posternya jatuh. Terus juga pernah ngeliatin poster Kang Daniel itu melototin dia pakai mata merah gitu. Ya ampun gitu kan. Sampai akhirnya aku sama teman-teman itu nginep di kamar temennya. Jadi akhirnya dia nih yang ngasih poster sama teman-temannya yang lain nginep nih di kamar temennya yang udah dikasih poster. Si B ini nginep bareng di rumahnya si B gitu kan. Dan ternyata bener-bener ngalamin sendiri sama mereka tuh sama teman-temannya pas nginep di kamar. Dan anehnya semua kejadian itu tuh awal mulanya gara-gara poster yang aku kasih ke dia. Untungnya ada temen yang indigo itu dia bilang suruh bakar aja posternya. Setelah itu lakuin adab-adab sebelum tidur, sudah berdoa dan segala macam. Dan alhamdulillah setelahnya nggak pernah kejadian lagi dan bikin gue sendiri kapok untuk buat beli poster lagi. Dari yang aku pelajari, foto-foto kayak gitu kalau misalnya dipajang gitu ya, poster gitu-gitu tuh mengundang makhluk guys untuk menempati foto-foto tersebut gitu. Nah, ini selanjutnya masih seputar posture ya. Dari Devani Salsabila, dia bilang, "Kak, aku juga punya pengalaman horor soal poster NCT." Dia bilang. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi sholat maghrib kan. Tiba-tiba ada yang ngetok jendela kamar. Terus aku bodo amat. Aku kira itu angin. Dan setelah aku sholat, aku lihat foto Jaehyun yang ada di kamar. Dan tiba-tiba foto Jaehyun itu ngelirik gue dan senyum ke arah aku. Di situ aku takut banget dan langsung lari ke kamar. Dan aku ceritain kejadian itu tadi ke mama. Jadi dia ceritain kejadian itu ke mamahnya. Terus dia minta mamanya untuk periksa si poster Jaehyun itu. Pas mamanya lihat, ternyata posternya enggak senyum, enggak, maksudnya posisinya enggak senyum gitu. Biasa aja. Tapi pas dia lihat lagi, ternyata si posternya itu lirik lagi ke arahnya dia dan senyum. Dan dia takut banget. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak masang poster itu lagi. Jadi dia lihat itu posternya senyum. Padahal sebenarnya posisi posternya itu nggak senyum gitu loh harusnya. Wow. Oke guys, ini jadi yang terakhir. Ini lumayan epic banget. Gue pas baca tuh langsung cerita ke adik gue karena menurut gue ini wow banget sih. Jadi ini usernya namanya Markly The Verse. Aku pernah ngalamin hal aneh gitu juga kak. Jadi pas itu aku duduk di ruang TV ya. Aku duduk di lantai. Jadi dia duduk di ruang TV di lantai gitu. Di situ cuman ada aku sama kakakku lagi main game.
aku itu kan lagi nulis cerita Wattpad gitu tentang NCT World, tapi diubah versi horor gitu. Nah pas azan maghrib kakak aku pamit ke kamar buat sholat, jadi ninggalin aku sendirian di ruangan itu gitu. Nah entah kebetulan atau apa, jadi pas itu aku lagi nulis partnya Jaehyun tuh meninggal. Nah karena aku tuh stuck banget idenya, aku lihatlah tuh lemari kaca yang di depan aku. Jadi ada lemari kecil gitu di depannya dia, dan ada kacanya gitu, jadi kayak bisa bercermin gitu. Di situ aku lihat dengan jelas ada Jaehyun duduk di sebelah aku, dan kami melakukan kontak mata melalui pantulan cermin itu. Jadi oh my god, jadi dia tuh duduk, pas dia lihat depan ada cantulan gak tuh, pantulan cermin gitu, ada Jaehyun di sebelahnya. Tapi dia saling lihat-lihatan sama Jaehyun yang di sebelahnya tuh, tapi nggak nengok, tapi saling lihat-lihatan lewat pantulan itu. Oh goodness. Dan di situ Jaehyunnya tersenyum. Oke, baik. Aku langsung noleh, dan di sebelahnya pas dia noleh itu nggak ada siapa-siapa. Tapi pas lagi noleh lagi ke cermin, udah nggak ada lagi si Jaehyunnya. Wow, epic sih girls ini. Wah, jujur gue pas baca tuh langsung kayak gokil sih. Jadi gue nggak ngerti ya, itu maksudnya karena itu kan maksudnya jin itu menyerupai ya guys. Mungkin dia, aduh nggak ngerti deh gue, apa Jaehyunnya kesel kali ya dibikin meninggal, nggak ngerti juga dah. Tapi yang pasti itu gokil sih, karena gue ngebayangin dia sambil lihat-lihatan gitu loh. Oke. Jadi buat kalian yang punya cerita horor juga, kalian bisa komen aja di bawah, nanti aku akan bawain cerita horor lainnya part-part selanjutnya, karena emang banyak banget. Pas aku baca tuh kayak wow, gokil. Oke, mudah-mudahan ceritanya cukup menghibur ya guys. Dan ya pokoknya share cerita kalian deh. Jangan lupa pokoknya di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan ceritanya. Nyalain juga tombol loncengnya. Gue habis cerita si Jaehyun tadi langsung udah. Oke, thank you for watching and bye bye.